Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channelnya Teja Agrikultur. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar beberapa tips ya untuk teman-teman yang mungkin baru mulai belajar nanam anggur impor. Video ini merupakan lanjutan ya dari dua video sebelumnya terkait persiapan media tanam. Bisa teman-teman tonton terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara nanam. Oke, yang pertama adalah tadi diperhatikan sudah saya lakukan penyiraman jenuh untuk bibit anggur impor yang akan kita tanam. Kita siram sampai jenuh, maksudnya volume air itu banyak pada bibitnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian ini kita lakukan pembuatan lubang tanam dengan kedalaman menyesuaikan panjang ataupun kedalaman dari polybag bibit yang akan kita lakukan proses penanaman. Nah, bisa digali menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan pemberian trichoderma ya. Ini menyesuaikan ya teman-teman, tidak harus kita berikan. Kalau misalnya mudah didapat, bisa kita berikan di area lubang tanam ataupun area perakaran bibit kita. Adapun fungsi dari kita berikan triko ini untuk mencegah terjadinya pembusukan akar yang disebabkan oleh patogen ataupun mikroba yang menjadi penghambat pertumbuhan ya, maksudnya mikroba yang jahat yang bisa menyebabkan busuknya akar. Selain itu juga saya tambahkan bakteri bubuk yang berupa bubuk, yaitu PGVR sekitar berapa gram ya, 20 gram lah kurang lebih kan. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk awal-awal proses penanaman yang saya lakukan. Oke, kita masuk ke progres berikutnya, yaitu setelah kita siapkan media tanam, bibit sudah kita siram, maka kita lakukan penyobekan pada polybag ya. Nah, untuk tahapan ini teman-teman bisa perhatikan media tanam bibitnya. Tadi di awal kita sudah lakukan penjenuhan air. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita memadatkan media pada tanam bibit kita. Seumpama media tanam yang kita gunakan untuk bibit ini adalah terlalu poros misalnya kan, bisa kita lakukan pemadatan terlebih dahulu. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari kita kalau awal melakukan penyiraman jenuh. Kemudian setelah kita sobek perlahan kan, jangan sampai akar tadi ataupun medianya itu roboh, lalu kita lakukanlah proses penanaman. Nah, setelah proses penanaman seperti ini, kita agak padatkan dengan menambahkan amelioran berupa pupuk kandang. Kita ketahui bahwasanya media tanam kita ini hanya bagian atasnya kemarin yang kita berikan pupuk kandang. Nah, ini kita tambahkan sedikit lagi sekitar 2 genggam yang berperan sebagai pupuk dasar ya untuk pertumbuhan selama 4 minggu sejak tanam. Nah, jadi kalau saya dalam proses penanaman ini umur 0 sampai 4 minggu saya tidak menggunakan pupuk kimia, karena dari pupuk dasar yang saya berikan, pupuk kandang ini insya Allah sudah terpenuhi untuk pertumbuhannya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya baru mau mulai tanam kan, sering saya rekomendasikan bahwasanya 0 sampai 4 minggu ataupun 1 bulan sejak awal tanam itu jangan diberikan pupuk kimia terlebih dahulu, karena sensitif ya pupuk kimia ya. Takutkan OD misalnya kan, bisa jadi bibit
kecil kita ini yang masih bayi, bahasanya kan itu OD, overdosis, dan akhirnya meninggal. Itu yang sangat tidak kita harapkan dan alasan saya tidak merekomendasikan. Nah, setelah dikasih pupuk kandang, kita siram jenuh lagi kawan-kawan menggunakan air kolam. Yang saya rekomendasikan kalau memang tidak ada air kolam, bisa menggunakan air hujan yang dicampur dengan pupuk organik atau air cucian beras misalkan, itu lebih baik lagi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kita agak sedikit padatkan, takutnya nanti terkena terpaan angin gitu kan, bisa jadi bibit kita tumbang dan akar putus, dan itu juga sangat tidak kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya setelah penanaman, ini merupakan hal yang sederhana tapi sangat penting kalau menurut saya ya, karena validasi adalah nomor one yang saya utamakan. Validasi maksud keasliannya, jenisnya misalnya kan, apalagi untuk para pembuat bibit misalkan, untuk dijual itu validasi adalah hal yang harus diprioritaskan kawan-kawan ya. Nah, susah benar ngomong prioritas maksudnya yang diutamakan. Nah, jadi ini adalah jenis harol untuk atasannya, kemudian bawahannya pakai Alfonso, dan tanggal penanaman, tanggal bulan tahun lah ya, biar kita tahu nanti umurnya berapa bulan atau berapa tahun, berapa bulan umur panen pertama misalkan. Itu sangat penting kita berikan kawan-kawan. Nah, diberikan ke ajir ataupun rambatan. Satu lagi sih teman-teman yang perlu sangat diperhatikan, bahwasanya proses penanaman batang bawah ini jangan sampai tenggelam kawan-kawan. Maksudnya posisi batang bawah antara batang bawah dan batang atas diusahakan jangan sampai tenggelam ataupun terlalu di bawah media. Kenapa demikian? Dikarenakan bibit ini adalah hasil sambungan yang mana akar yang kita inginkan berkembang pesat di media adalah dari RS yang kita gunakan gitu kan. Kalau misalnya tenggelam, nanti bisa jadi bibit on road yang akarnya agak sensitif. Oke, untuk yang terakhir adalah timing ataupun waktunya kawan-kawan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada dua waktu yang saya rekomendasikan, bisa pagi ataupun sore. Pagi sekitar jam 6 sampai jam 9. Kalau sore bisa jam setengah 5 sampai jam mau maghrib. Itu yang paling bagus untuk waktu kita lakukan penanaman, karena kuantitas sinar itu sangat sedikit ya, ataupun tidak terlalu panas lah bahasanya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang pada kesempatan kali ini bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, insya Allah ke depannya untuk video selanjutnya kita akan sama-sama belajar cara buat rambatan yang untuk sistem para-para ya. Nah, bisa diperhatikan seperti contoh ini. Nanti akan kita bahas terkait pembuatannya, mekanisme sistemnya seperti apa dan fungsinya juga seperti apa gitu teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar pastinya datang dari yang maha mempunyai ilmu yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentunya dari kehilafan saya pribadi selaku si fakir yang ilmunya terbatas dan tidak ada istilah menggurui atau mengajari di sini. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Kalau misalnya ada yang salah mohon diluruskan, dan sekiranya jika bisa bermanfaat untuk yang teman-teman lakukan, bisa di-share lah ke teman-teman kita yang lain gitu kan, agar bisa lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengerti dan tahu cara penanaman untuk bibit tanaman anggur. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang bersama anggur ataupun di dunia pengangguran kawan-kawan, sampai bisa selfie bersama hasil tanaman anggurnya masing-masing. Amin insyaallah.